Shalom shalom, apa kabar anak-anak semuanya? Miss harapkan kalian tetap sehat, semangat dalam melakukan pembelajaran pada hari ini. Oke, sekarang kita sudah masuk di pembelajaran yang ke-6 ya. Sama-sama kita buka halaman 113 masuk di pembelajaran IPA. Di sini Miss bacakan, tolong kalian simak. Bila kalian merasa bahwa itu sangat penting, Miss minta tolong kalian garis bawahi ya. Yang pertama, beragam energi alternatif. Energi alternatif merupakan semua sumber energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Energi alternatif harus memiliki keunggulan yang tidak dimiliki bahan bakar fosil. Salah satu keunggulan itu adalah tidak menyebabkan kerusakan lingkungan seperti yang disebabkan bahan bakar fosil. Selain energi surya, angin, dan air, masih banyak energi alternatif lain. Beberapa energi alternatif tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber energi alternatif dari panas bumi ya. Energi panas bumi merupakan jenis energi yang berasal dari dalam bumi. Panas bumi ini dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik. Di Indonesia telah berdiri banyak PLTP ya, PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Salah satunya adalah PLTP Sibayak di daerah Sumatera Utara. Lalu yang kedua, sumber energi alternatif biomasa ya. Biomasa merupakan massa tumbuhan dan juga kotoran hewan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Pemanfaatannya dapat dibakar langsung atau diubah terlebih dahulu ke bahan lain agar pembakarannya menjadi lebih mudah. Proses pengubahan ini menghasilkan gas yang disebut biogas ya. Lalu yang ketiga, sumber energi alternatif etanol ya. Etanol merupakan sumber energi berupa alkohol hasil dari fermentasi tumbuhan tertentu seperti gandum atau jagung. Etanol dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Lalu yang keempat, sumber energi alternatif gelombang laut. Energi dari gelombang laut dapat diubah menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya mirip dengan PLTA, yaitu aliran gelombang laut digunakan untuk memutar turbin. Kita sama-sama menjawab ya. Di halaman berikutnya 114 saya menjawab, kalian tulis di buku PS tematik. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Kalian tuliskan semua sumber energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Lalu yang kedua, sebutkan salah satu keunggulan energi alternatif, yaitu tidak menyebabkan kerusakan ya, tidak menyebabkan kerusakan lingkungan seperti yang disebabkan bahan bakar fosil. Lalu yang ketiga, apa saja tumbuhan yang dapat diolah menjadi etanol? Kalian tuliskan gandum maupun jagung. Yang keempat, bagaimana energi panas bumi dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik. Lalu yang kelima, sebutkan dua bahan untuk sumber energi alternatif biomasa. Kalian tuliskan massa tumbuhan dan kotoran hewan. Oke. Kemudian lanjut ke pelajaran matematika ya. Di Ayo Berlatih di halaman 115. Yang pertama, kalian perhatikan di sini. Ibu memasak menggunakan gas LPG. Gas LPG dapat digunakan selama 42 jam. Ibu memasak setiap hari selama 3 jam. Berapa hari gas LPG dapat digunakan untuk memasak? Nah, di sini kalian lihat ya bahwa gas LPG itu digunakan selama 42 jam. Nah, tapi setiap hari itu 3 jam ya, setiap hari. Jadi ibu memasak setiap hari selama 3 jam. Nah, ditanya sini adalah berarti kalian tuliskan diketahui ya, gas digunakan selama 42 jam. Lalu
setiap hari digunakan selama 3 jam. Ya, ditanya berapa hari gas LPG dapat digunakan, lalu kalian tulis jawab, ya. Berarti 42 dibagi 3 jam. Ya, 42 jam dibagi 3 jam sama dengan 14 hari. Jadi, kalimat matematikanya adalah jadi gas LPG dapat digunakan untuk memasak selama 14 hari. Oke. Nah, untuk halaman 115 ini PR kalian matematika tolong kalian kerjakan di buku PS tematik atau di buku PR tematik. Dengan seperti yang Miss bilang, nomor 1 diketahui apa-apa saja, ditanya kemudian jawab. Oke, sampai di sini kalian paham ya? Lanjut ke halaman berikutnya 116 pelajaran PKN. Pengembangan energi alternatif dasari pada semakin langka, mahal, serta dampak buruk yang ditimbulkan sumber energi yang sama. Kehadiran suatu sumber energi baru bertujuan untuk menggantikan sumber energi yang lama. Namun dibutuhkan waktu yang lama untuk biasa menggunakan sumber energi alternatif. Oleh karena itu, kita hendaknya membiasakan berhemat menggunakan bahan bakar fosil. Ya. Berhemat menggunakan bahan bakar fosil. Dengan begitu, kita dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Selanjutnya, kita dapat dengan mudah beralih ke sumber energi alternatif. Memilih menggunakan sumber energi alternatif termasuk sikap peduli kepada lingkungan. Sikap ini harus terus diupayakan agar kehidupan menjadi lebih baik di masa depan. Ya, jadi kita harus mempunyai sikap untuk peduli. Ya. Kemudian kalian lihat di sini, bagaimana sikapmu? Ya, beri tanda centang untuk pilihan yang sesuai dengan kebiasaan kalian semua ya. Misalnya nih, aku pergi ke sekolah. Di sini ada 2 pilihan ya, naik mobil pribadi atau naik mobil sekolah. Nah, kalian centang salah satu. Miss, kan saya naik motor gitu. Nah, itu kalian bisa centang bahwa centangnya tuh mobil pribadi, berarti motor kan milik pribadi kan. Kecuali kalau yang naik Grab, nah berarti itu bukan pribadi. Begitu juga dengan naik mobil sekolah, itu juga bukan milik pribadi ya. Jadi kalian lihat bahwa yang milik pribadi dengan yang bukan. Ya, kalau yang aku pergi ke sekolah ya. Kemudian waktu aku tidur. Nah, kebiasaannya apa? Lampu dinyalakan atau lampu dimatikan. Kalian beri tanda centang ya, salah satu yang sesuai dengan keadaan yang kebiasaan yang kalian lakukan sehari-hari. Lalu yang ketiga, meminum air dari kemasan. Nah, kalau meminum air dari kemasan, misalnya nih buah Vita atau susu Ultra. Nah, yang biasa ada sisanya, ada tinggal walaupun sedikit berarti bersisa kan, atau yang habis sama sekali. Nah, salah satu kalian centang ya, tidak bersisa itu habis ya. Kemudian saat ada sampah di rumah, nah di sini ditulis langsung aku buang atau biar bibi yang membuangnya. Nah, kalian centang salah satu dari itu ya, yang kalian lakukan di rumah. Kemudian yang terakhir, aku lebih senang bermain. Nah, di sini ada bermain bersama adik atau kakak. Yang kedua, bermain video game. Nah, kalian centang salah satu yang kalian menjadi kebiasaan kalian di rumah. Oke? Nah, apakah kebiasaanmu ini telah sesuai dengan sikap menjaga lingkungan? Nah, dari sini kalian bisa melihat. Oke, anak-anak? Nah, kalau misalnya kalian menggunakan kendaraan umum, berarti kalian bisa menjaga yang namanya lingkungan, tidak mencemari banyak ya, tidak banyak yang namanya polusi. Tapi nanti kalian lihat dari hasil yang centangan kalian ya, nanti setelah itu baru kalian bisa melihatnya.
Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Miss harapkan kalian tetap semangat ya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan kalian. Jangan sampai kalian sakit ya. Kalian harus makan makanan yang bergizi, makanan yang sehat ya, makanan yang bersih, jangan terlalu banyak jajan ya. Kemudian kalau mau pergi kemanapun, tapi harus memakai yang namanya masker dan hindari yang namanya kerumunan. Jangan lupa untuk tetap kalian menjaga jarak ya, menjaga jarak dan mencuci tangan. Oke, yang terakhir Miss mau kasih tahu ke kalian, jangan lupa tetap harus kalian beristirahat. Kalian yang suka tidur siang, bagus ya. Jadi harus tetap tidur siang supaya menjaga kesehatan kalian. Dan jangan terlalu banyak tidur terlalu larut malam. Oke? Oke anak-anak, sampai di sini Miss harapkan kalian tetap semangat semuanya ya. Jangan lupa untuk tetap selalu berdoa. Oke anak-anak, terima kasih semuanya Papa Mama. Tuhan Yesus berkati semuanya. Tuhan Yesus berkati buat kalian semua. Bye-bye.